teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Hai, selamat datang di channel Teras Movie. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini aku akan mereview film tentang seorang wanita mantan pasukan khusus yang sangat brutal. Ia terpaksa kembali beraksi demi menyelamatkan anaknya dari para mafia yang kejam. Film ini berjudul The Mother yang rilis tahun 2023. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang yang bernama Jenny. Dia sedang diinterogasi oleh 2 agen FBI. Mereka tidak tahu bahwa Jenny adalah mantan sniper dari pasukan khusus yang sangat disegani karena kehebatannya. Setelah keluar dari militer, Jenny malah terlibat dalam perdagangan senjata ilegal yang dipimpin oleh 2 mafia yang bernama Adrian dan Hector. Jen pun melaporkan kejahatan mereka kepada FBI. Sebab Adrian dan Hector telah melanggar prinsipnya. Tujuan Jen melaporkan hal ini untuk mendapatkan perlindungan dari FBI karena para mafia sedang memburunya. Apalagi saat ini dia sedang hamil dan akan melahirkan seorang anak. Ternyata para mafia berhasil mengetahui pertemuan ini. Namun tiba-tiba serangan itu mengakibatkan semua agen tewas. Ternyata masih ada seorang agen yang berhasil selamat, yaitu Cruz. Tapi dia terluka cukup parah akibat tertembak. Melihat itu, Jen segera menolongnya supaya tidak mengalami pendarahan. Setelah menyelamatkan Cruz, Jen membuat peledak menggunakan bahan yang ada. Ketika Adrian akan masuk ke kamar mandi, Jen langsung menembaknya. Tapi sayangnya tembakan itu hanya mengenai tangan Adrian. Saat Jen akan dihabisi, terjadi sebuah ledakan yang membuat Adrian terbakar. Sementara itu, Jen segera membasahi tubuhnya agar tidak ikut terbakar. Jen pun dibawa ke rumah sakit untuk melakukan persalinan. Dan beruntungnya, Jen melahirkan anak perempuan dengan selamat. Melihat bayinya dalam keadaan sehat, tentu saja membuat Jen sangat bahagia. Tapi kebahagiaannya sebagai seorang ibu tak bertahan lama. Karena pihak FBI akan mengambil bayinya. Jen pun menolak karena dia ingin membesarkan anaknya sendiri. Terlihat seorang agen senior bernama Ellie menjelaskan bahwa Adrian masih hidup sebab diselamatkan oleh anak buahnya. Ellie juga menyuruh Jen untuk bersembunyi sementara waktu sampai para mafia berhenti mencarinya. Jen pun akhirnya setuju. Jen meminta kepada agen FBI agar putrinya diadopsi oleh keluarga yang baik hati. Dan Cruz harus melaporkan kepada Jen saat putrinya dalam bahaya. Cruz pun langsung setuju karena dia telah berhutang nyawa kepada Jen. Sebelum berpisah, Jen menyempatkan diri untuk menjenguk bayinya. Kemudian ia segera pergi ke wilayah terpencil di Alaska. Sesampainya di sana, Jen meminta bantuan kepada temannya yang bernama John untuk mencarikan tempat tinggal. Setelah itu, John segera mengantarnya ke rumah kayu di tengah hutan. 12 tahun kemudian, Jen pun tinggal di hutan dengan nyaman. Setiap hari dia mengasah kemampuan snipernya dengan berburu rusa. Terlihat John membawa surat yang berisi tiket pesawat. Jen yang menyadari kalau putrinya sedang dalam bahaya, tanpa buang waktu, dia bergegas menyiapkan semua senjatanya. Besoknya, Jen telah mendarat di bandara dengan pesawat kargo. Di sana ternyata ada Cruz yang menjemput kedatangannya. Cruz menjelaskan kalau Hector telah mengerahkan anak buahnya untuk mengincar putrinya. Cruz juga memberitahu bahwa putrinya ini bernama Zoe dan kini telah diadopsi oleh keluarga yang baik hati di kota Ohio. Setibanya di Ohio, Jen selalu memantau putrinya yang sangat ia rindukan. Ternyata Zoe telah tumbuh menjadi remaja yang cantik. Dia terlihat bahagia dirawat oleh ibu angkatnya yang bernama Sonia. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Karena anak buah Hector yang bernama Tarantula akan mengincar Zoe. Jen yang mengetahui itu langsung menembak mereka tanpa ampun. Tapi sialnya pandangan Jen dihalangi oleh Tarantula, sehingga Zoe berhasil diculik oleh mereka.
Selain itu, keberadaan Jen telah diketahui oleh Tarantula. Jen pun tak kehabisan akal, pada akhirnya ia berhasil menghabisi mereka semua. Malamnya, Cruz berhasil melacak posisi Tarantula, dan ternyata mereka membawa Zoe ke negara Kuba. Sebelum pergi, Cruz menyiapkan semuanya, termasuk dokumen Jen. Setelah itu, keduanya pun langsung tancap gas menuju Kuba. Sesampainya di sana, mereka mampir di sebuah kedai sambil menunggu kedatangan Tarantula. Saat Tarantula tiba, Jen langsung menyergapnya. Namun tiba-tiba, Cruz diserang oleh anak buah Hector yang membuat perhatian Jen teralihkan. Sehingga Tarantula berhasil melarikan diri dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Berkat bantuan Cruz, akhirnya Jen berhasil menabrak Tarantula sampai terkapar. Kemudian Jen menginterogasi Tarantula di tempat yang sepi. Karena orang ini tidak mau buka mulut, terpaksa Jen harus menggunakan metode militer supaya Tarantula mau buka mulut. Terlihat Jen sangat brutal menyiksa Tarantula. Karena disiksa terus-menerus, akhirnya orang ini memberitahu kalau Zoe disandra oleh Hector. Mendengar itu, membuat Jen kehilangan kesabaran. Malamnya, mereka menginap di sebuah hotel untuk beristirahat dan menceritakan masa lalunya. Saat dia masih menjadi pasukan khusus kala itu, di pelatihan sniper, Jen bertemu dengan Adrian yang merupakan atasannya, sekaligus pelatihnya. Tapi setelah pensiun, Adrian dan Hector bekerja sama menjalankan bisnis pemasok senjata ilegal. Adrian juga merekrut Jen sebagai perantara karena Jen adalah sniper terbaik di pasukan khusus. Jen pun menjalin hubungan dengan Hector sampai mengandung anaknya yaitu Zoe. Awalnya, bisnis ini berjalan dengan lancar, namun ternyata Adrian dan Hector melanggar prinsip Jen, yaitu melakukan bisnis perdagangan manusia. Maka dari itu, Jen melaporkan kejahatan mereka kepada FBI, sehingga dia menjadi buronan Adrian dan Hector. Terlihat Jen dan Cruz melanjutkan misi mereka untuk menyelamatkan Zoe. Sebelum beraksi, mereka membagi tugas. Cruz akan melakukan penyergapan di depan markas, sementara Jen akan menjadi sniper untuk menembak para penjaga. Berkat kemampuan snipernya, Jen berhasil menembak para penjaga dengan mudah. Jen pun bergerak masuk ke dalam markas sambil menghabisi anak buah Hector yang tersisa. Setelah mengamankan anaknya, Jen pun memutuskan untuk mencari Hector. Jen pun masuk ke sebuah ruangan, ternyata ia telah ditodong senjata oleh Hector. Di sini Hector ingin balas dendam kepada Jen karena telah mengkhianatinya. Namun ketika Hector lengah, Jen langsung menghabisinya dengan brutal. Setelah berhasil menyelamatkan Zoe, mereka kembali terbang ke Amerika. Selama perjalanan, Zoe mengira Jen ini adalah ibu kandungnya. Tapi Jen terpaksa berbohong kalau Zoe bukan putrinya, karena ia tidak mau jika Zoe dalam keadaan bahaya. Jen pun harus segera kembali ke Alaska sebelum anak buahnya Adrian ini menemukannya. Terlihat Jen merasa sedih karena harus berpisah lagi dengan putrinya. Esok harinya ketika Cruz mengantar Zoe pulang ke rumah, namun tiba-tiba ada yang menabrak mereka. Ternyata yang menabrak mereka adalah Adrian dengan anak buahnya. Adrian ini tidak berniat menculik Zoe, tapi dia hanya ingin memancing Jen akan mendatanginya. Dan benar saja, Jen membatalkan kepergiannya untuk melindungi Zoe yang sedang terancam. Namun sayang, Cruz pun tewas karena ulah Adrian. Jen yang menyadari nyawa Zoe dalam bahaya, ia melempar pemati ke arah bensin mobil yang bocor, sehingga dia bisa membawa Zoe kabur. Singkat cerita, Jen telah sampai di Alaska bersama Zoe. Terlihat Jen sedang berburu di hutan. Ia mengajari Zoe mengendarai mobil dan juga mengajari caranya menembak dari jauh. Sebagai mantan sniper pasukan khusus, Jen ingin mewariskan kemampuannya kepada putrinya. Hubungan ibu dan anak ini semakin dekat dan Zoe mulai menganggap bahwa Jen adalah ibu kandungnya. Keesokan harinya, Jen membuat jebakan ranjau. Ia pun memasangnya di sekitar rumah untuk berjaga-jaga jika para mafia mendatanginya. Ketika Zoe sedang bermain dengan serigala, tak disangka tangannya pun digigit oleh anak serigala ini. Melihat itu, Jen segera membawa Zoe ke klinik untuk diobati, tapi dia lupa memberitahu Zoe untuk memalsukan namanya. Alhasil nama Zoe dimasukkan ke database klinik. Oleh karena itu, Jen menitipkan Zoe kepada John, sementara dirinya bersiap-siap untuk menghalau kedatangan para mafia. Dan benar saja, Adrian berhasil menemukan tempat tinggal Jen. Ia menyuruh anak buahnya untuk menangkap Jen. Di sisi lain, Zoe yang merasa ibunya dalam bahaya, dia memutuskan kabur dari rumah John untuk menemui ibunya.
Saat anak buah Adrian mendekati rumah mereka, tak disangka mereka malah terkena jebakan. Tak lama kemudian, Adrian mendapat laporan tentang keberadaan Zoe. Dia pun memutuskan untuk menangkapnya. Jen pun menyamar menjadi anak buah Adrian agar dapat menyelamatkan Zoe. Saat Adrian membawa Zoe, Jen menyuruh putrinya untuk melompat sehingga dia bisa menembak Adrian. John pun mengajak Zoe untuk pergi ke pos sniper untuk menghabisi musuh yang mengikutinya. Tapi setelah berhasil menembak, tiba-tiba kepala Zoe dibidik oleh Adrian. Jen pun diancam dan disuruh menemuinya jika Zoe ingin selamat. Sesampainya di bawah, Jen langsung ditodong senjata oleh Adrian yang ingin balas dendam. Di sini, Jen menantang Adrian berduel 1 lawan 1 sehingga terjadilah baku hantam. Ketika ibunya bertarung, Zoe ini diam-diam membidik kepala Adrian. Tapi sialnya si mafia ini menyadari hal tersebut. Dia lalu menjadikan tubuh Jen sebagai tameng agar Zoe kesulitan menembak. Zoe pun menembak, namun tembakan Zoe membuat mereka tergelincir. Sayangnya Jen tak sadarkan diri karena terbentur oleh batu. Setelah itu Adrian berhasil menangkap Zoe dan membawanya kabur. Sementara itu Jen mulai sadarkan diri. Mengetahui putrinya telah diculik, Jen pun bergegas mengambil senjatanya untuk menembak Adrian dari jarak jauh. Pada akhirnya, Jen berhasil menghabisi nyawa Adrian dengan 1 tembakan, dan akhirnya mereka berdua dapat hidup dengan damai. Di akhir film, Jen mengantar Zoe kembali pulang ke rumah Sonya. Dia juga memutuskan untuk tinggal di kota itu agar bisa lebih dekat dengan anaknya dan dapat melindungi Zoe. Dan pada akhirnya, film pun tamat. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain kesempatan dan di lain waktu. Kalau tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.